Halo Pisces, selamat datang di readingan update. Ini ada readingan yang bersifat timeless, tidak ada batasan waktu ya. Karena waktu di dunia energi adalah ilusi. Dan ini juga ada bacaan untuk orang banyak, artinya bisa cocok, bisa tidak untuk kamu Pisces ya. Kalau kamu tidak cocok di sini, coba kamu cek readingan untuk zodiak moon, rising, Venus kamu. Kalau tetap tidak cocok, artinya kamu tidak terkoneksi dengan bacaan ini ya. Dan kalau kamu kurang sreg dengan cara saya baca kartunya, tidak perlu dipaksakan untuk stay di channel ini. Oke teman-teman Pisces, di tengah ada child, ada kartu anak-anak ini ya. Dan sebelumnya atau di sebelah kirinya ada buku ya. Buku ada suatu pengetahuan ya. Atau ini kalau digandengkan dengan anak-anak mungkin adalah pengetahuan tentang anak-anak secara harfiah, atau ini ada pengetahuan baru yang kamu dapatkan gitu ya. Ada suatu informasi, suatu pengetahuan yang baru yang kamu dapatkan, dan itu kamu dapatkannya di tempat umum, di komunitas, bisa di sebuah perkumpulan, bisa di sosial media, mungkin seperti itu ya. Oke. Kelihatannya kamu lagi banyak belajar, menyerap banyak informasi ya. Di atas anak ini ada rider, yang sebenarnya ini adalah kabar yang baik ya. Kabar baik, dan ada juga si bouquet ya. Wah, oke. Beberapa di antara kalian mungkin akan mendapatkan kabar tentang kehamilan mungkin ya. Atau entah itu kehamilan siapa atau siapapun yang punya anak seperti itu ya, salah satunya. Atau ini ada sebuah kabar baik ya, sebuah anugerah sebenarnya datang ke kamu ya. Nah, kita lihat dulu sebelumnya ya. Mungkin ada suatu pesan di sini, pesan, dan buku itu pesan tentang ya, ini hubungannya memang suatu pesan ya. Bisa di sosial media, bisa email, bisa seperti itu ya. Email ini tentang apa? Bisa tentang suatu, mungkin ya tentang anak-anak seperti aku tadi bilang ya. Atau ya ini ada suatu pengetahuan atau suatu informasi yang sangat kamu perlukan untuk kehidupan kamu saat ini ya. Atau beberapa di antara kamu itu menerima pesan yang sebenarnya itu kurang enak gitu ya. Kurang enak karena di paling bawah kiri itu ada whip, ada pecut dan sapu, itu sebenarnya suatu konflik gitu ya. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang terpicu konfliknya karena sebuah pesan, bisa di sosial media ya, seperti itu ya. Oke ya, komen-komen yang negatif di sosial media itu juga berpotensi untuk memprovokasi sebuah adanya konflik ya. Oke, mungkin beberapa di antara kamu mengalami ini ya. Kalau aku melihat lagi di sini ada suatu pesan bahwa kita harus menyaring semua informasi ya. Karena di zaman sekarang itu kita banyak sekali mendapatkan pesan ya kan. Banyak sekali mendapat artinya banyak artikel atau banyak postingan di media sosial yang itu sebenarnya akan mempengaruhi kita gitu ya. Semakin bebasnya orang itu bertukar informasi ya kan. Ini juga sesuatu yang harus disikapi dengan bijaksana, karena beberapa informasi malah memicu konflik yang lebih besar ya, yang akhirnya malah ada permusuhan atau ada ya, bukannya sesuatu itu jadi lebih baik, malah lebih kacau gitu ya, karena kita tidak pandai menyaring. Jadi semuanya informasi yang dapat itu ya mesti kita saring, mesti kita pilah-pilah ya. Lihat di bagian atas, 3 kartu di bagian atas itu ada surat ya, nomor 27, ada letter, surat, kemudian ada rider ya. Rider ini ada si pembawa suratnya, pembawa pesannya gitu ya. Terus kemudian di paling kanan itu ada sabit ya. Nah, kalau secara intuitif aku artikan di sini adalah kamu mesti lihat-lihat orang yang ngomong gitu. Kalau
Kalau ada banyak orang yang memberikan informasi ya, ada banyak orang di sekeliling kamu yang ada memberikan informasi, memberikan kabar, memberikan pesan apapun itu lewat email, lewat sosial media, bahkan ngomong langsung itu secara verbal, mesti dipilah-pilah apakah mereka itu mereka adalah orang yang berkompeten di bidang apa yang mereka ucapkan itu. Kalau mereka bukan ahlinya, ya kita patut meragukannya, ya kan. Kalau dia tidak berkompeten dalam bidangnya, kita pastinya harus meninjau dan memilah apakah informasi yang dia berikan itu benar, ya. Kadang-kadang ada orang-orang di sekeliling kita itu yang provokatif gitu ya, yang suka gosip, yang suka julid gitu ya. Orang-orang itulah yang perlu kita filter gitu ya. Bukan hanya kabarnya, tetapi orang-orangnya juga. Bukan hanya message yang dia bawa, tetapi si orang itu pun mesti kita filter ya. Si pembawa pesannya juga mesti kita filter. Apakah orang itu kredibel, apakah orang itu pantas, punya suatu kebijaksanaan tertentu, pengetahuan yang cukup, atau keahlian yang memadai untuk mengucapkan, mengutarakan apapun maksud atau pesannya yang dia ucapkan gitu ya. Kalau sekedar banyak orang yang komen-komen, yang julid-julid, nah ya tinggalkan orang itu ya, cut orang itu. Orang seperti itu hanya akan mereka itu istilahnya cuman ngasih energi yang negatif gitu ya. Ingat, kata-kata itu juga energi loh ya. Ya, kata-kata itu adalah energi. Jadi kita mesti filter, mesti pilah-pilah ya. Karena kalau tidak dipilah-pilah, nanti akan hasilnya adalah konflik seperti yang si kartu si sapu ini ya, konflik ya. Dan konfliknya itu mungkin bisa dengan keluarga, bisa dengan anak mungkin ya, karena ada kartu child ini ya. Dan ini juga bisa menjadi suatu ganjalan atau suatu penghalang untuk kamu juga meraih kemakmuran yang lebih lagi ya. Konflik-konflik ini harus diminimalkan supaya kamu energi kamu lebih positif, supaya ketika kamu cut atau kamu pilah-pilah informasi atau orang-orang yang tidak layak atau tidak kredibel atau tidak proper ya, tidak tepat gitu ya, maka sebenarnya kamu punya potensi untuk sukses yang lebih besar, karena kamu hanya fokus pada energi yang positif saja ya. Kamu fokus hanya pada energi yang positif. Jadi lihat diagonal dari letter kemudian child ya, nomor 27, nomor 13 dan nomor 34 ya. Ini bisa saja suatu pesan yang memberikan kamu kemakmuran secara finansial ya. Surat-surat atau dokumen yang intinya mendatangkan uang ya, perjanjian bisnis seperti itu, atau warisan ya, warisan, karena di sini ada anak dan surat ini mungkin yang terpikir di aku warisan ya. Nah, warisan itu kan kadang-kadang bisa memicu konflik ya antar sesama anggota keluarga gitu. Nah, ini yang memang harus benar-benar dihindari ya, kalau bisa diminimalkan konflik ini gitu ya. Diminimalkan konfliknya supaya ya semuanya win-win solution gitu, semua dapat solusi yang terbaik ya. Oke, beberapa di antara kalian mungkin juga ini bisa seperti ada perebutan hak asuh anak gitu ya. Karena konfliknya dari nomor 11 ke 11 ya, si sapu itu yang di pojok kiri bawah, dan nomor 13 naik ke 13 ke anak, dan kemudian ke 10 ke sabitnya itu ya. Ada konflik baru mungkin dengan orang baru, atau konfliknya ini melibatkan anak-anak, perebutan anak mungkin beberapa di antara kalian. Atau konflik ini menjadi tajam karena sifat yang kekanak-kanakan gitu ya. Sifat yang terlalu labil, kekanak-kanakan, tidak bisa
mengendalikan emosi gitu. Jadi di sini juga pesannya adalah mesti pintar-pintar kendali emosi ya, self control ya, kontrol diri yang baik gitu ya. Dan kalau bisa sebisa mungkin memang meminimalkan konflik ya. Karena supaya apa? Supaya ada win-win solution, solusi yang terbaik ya di antara semua orang, dan kemakmuran dan kesuksesan itu bisa diwujudkan untuk semuanya gitu ya. Oke, kita lihat dulu kartu dari Sacred Traveler ya. Dari Sacred Traveler ada Protected by Angel. Teman-teman, kalaupun tadi ada suatu konflik, ada suatu pertengkaran ya, ada obstacle, ada masalah atau ada tantangan di dalam hidup kamu sebenarnya, tapi kamu dilindungi oleh malaikat ya. Kamu dilindungi dan dihibur oleh malaikat. Jadi ada malaikat yang menolong kamu ya. Kalau kamu percaya dengan konsep malaikat ini, sebenarnya mereka adalah para asisten Tuhan gitu ya, yang memang disediakan untuk membantu kita gitu. Jadi tidak apa-apa ya, karena ya everything will be fine ya. Semua akan baik-baik aja. Semua akan membaik kalau kamu menyadari bahwa apapun tantangan, apapun konflik ini adalah untuk mendewasakan, dan suatu tantangan ini bisa dilalui ketika kamu fokus pada tujuan yang baik ya. Dan ingat tadi memilah-milah, yang prioritaskan hanya yang terbaik aja ya. Satu lagi dari Archangel, Life Review. Oke. Reviewlah hidup kamu ya. Take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced. Okay. Ini pesannya juga sangat nyambung ya. Review atau tinjau kembali ke hidupmu ya. Buatlah inventaris apapun. Buatlah inventaris dari kehidupan kamu. Selesaikan atau rubah atau sembuhkan apapun yang tidak seimbang. Nah, ini dia ya. Jadi intinya kita harus menyeimbangkan ya. Menyeimbangkan. Rubahlah atau sembuhkan apapun yang tidak seimbang ya. Termasuk tadi meminimalkan konflik dengan kita hanya memilih orang-orang yang memang orang-orang dan pesan-pesan informasi yang memang hanya yang baik dan bermanfaat, dan tinggalkan yang tidak ya, supaya kita lebih organize gitu, lebih tertata gitu, nggak ruwet gitu ya, supaya kamu bisa berpikir jernih juga gitu. Jadi memang semuanya mesti dipilih ya, termasuk teman-teman juga. Kadang-kadang orang-orang di sekeliling kita termasuk teman-teman, karena ini ada garden. Karena di kartu Lenormand tadi ada garden ya, ada taman yang artinya ada suatu komunitas. Maka kita juga kadang-kadang harus memilih komunitas mana yang memang bermanfaat gitu, dan tinggalkan yang tidak bermanfaat ya. Rubahlah ya kan, rubahlah atau sembuhkan apapun yang tidak balance ya. Jadi kita memang harus menyeimbangkan semuanya. Kalau terlalu banyak hal yang negatif ya itu harus dibuang, nanti tidak seimbang kehidupan kita ya. Oke, itu aja untuk Pisces. Semoga bermanfaat buat Pisces ya. Kalau kamu suka readingan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton Pisces. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.